Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam alaikum Bisam Hamasya. Seperti biasanya setiap pagi sebelum kita menunaikan tugas kita masing-masing, di kantor atau di mana saja itu, hati kita, batin kita, dan pemikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan dan ajaran gerejanya, agar supaya kita mempunyai cakrawala pandang yang luas, iman tak tergoyahkan, dan menjadi orang Kristen yang siap sedia di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak sepaham dengan kita, dengan jawaban yang jelas, lugas, dan akurat. Orang akan memahami dan mengerti bahwa iman orang percaya itu didasarkan atas wahyu dari atas, yaitu dari Allah itu sendiri. Setelah kita berbicara tentang energi, ya, kita mengetahui bahwa energi Allah itu yang menyatakan tentang Allah. Jelasnya bahwa esensi Allah itu tidak dapat diketahui oleh siapapun, karena itu adalah rahasia Allah di dalam dirinya sendiri. Setelah kita mengetahui Allah itu melalui daya kuasanya, melalui energinya yang diwujudkan dengan sifat-sifat Allah itu. Jadi jelas bagi kita semua penglihatan yang ditulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu itu hanyalah kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Dan jelas juga bagi kita bahwa tidak ada pertentangan di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Allah itu tidak dapat dimengerti, tidak dapat dikatakan bagaimana, dan tidak dibuktikan oleh kitab suci bahwa para nabi dan orang-orang suci telah diperbolehkan untuk melihat Allah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi jelas, Allah yang tidak dapat dilihat itu juga Allah yang dapat dilihat. Allah itu tidak dapat dikatakan bagaimana, tapi dapat juga dikatakan bagaimana. Allah itu bersembunyi, namun Allah itu juga yang menyatakan diri. Allah itu rahasia, namun juga Allah itu jelas. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah yang menyembunyikan diri itu juga Allah yang menyatakan diri. Kalau kita mengatakan tentang sifat Allah sebagai yang tak dapat dikatakan, yang bagaimana? Sebagai yang tidak dapat dilihat, yang samar, yang menyembunyikan diri, dan lain-lain, itu harus kita mengerti bahwa kita ini mengatakan tentang hakikat dari Allah itu. Karena hakikat Allah itu tidak terbatas bagi kita. Hanya merupakan kegelapan, dan kegelapan yang gelap takkan dimengerti akal. Dan kita tidak dapat menunggal dengan hakikat Allah itu. Sedangkan kalau kita mengatakan bahwa Allah itu dapat dimengerti, dilihat jelas, dan yang menyatakan diri dan lain-lain, kita harus mengerti bahwa yang kita katakan di sini adalah mengenai kemuliaan Allah, bukan hakikat Allah. Jadi dengan demikian Allah itu sama sekali bersemayam di dalam hakikatnya sepenuh-penuhnya, tetapi sama sekali berdiam di dalam kemuliaan sepenuh-penuhnya. Dengan demikian, apa yang dilihat oleh para nabi itu, meskipun itu bukan Allah di dalam hakikatnya, namun itu memang benar Allah yang dilihat mereka. Sebab Allah itu berdiam sepenuh-penuhnya, baik di dalam hakikatnya yang tidak diketahui manusia itu, maupun di dalam kemuliaannya yang bisa dimengerti oleh manusia. Jadi,
Meskipun para nabi itu dikatakan melihat Allah, namun juga dapat dikatakan mereka itu tidak melihat Allah kalau yang dimaksudkan itu adalah Allah di dalam hakikatnya. Allah dapat berdiam di dalam hakikatnya yang tak diketahui itu dan di dalam kemuliaannya sepenuh-penuhnya, sebab Allah itu tidak mempunyai keadaan yang sederhana seperti barang ciptaannya yang terdiri dari berbagai-bagai bagian. Umpamanya, jika manusia sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat, yang satu tak dapat melakukan satu pekerjaan di tempat yang lain. Serta kalau yang satu berdiam di suatu tempat, yang satu tidak bisa di tempat yang lain pada waktu yang bersamaan. Karena manusia itu terbatas dan terdiri dari bagian-bagian. Karena Allah itu keadaannya tidak terdiri dari bagian-bagian dan juga tidak dibatasi oleh apa-apa seperti manusia yang dibatasi oleh raga jasmani, sehingga Allah itu dapat sama sekali berdiam di dalam hakikatnya atau kejahatannya, tetapi juga dapat tinggal di dalam kemuliaannya. Dan kepada kemuliaan Allah inilah manusia itu diundang untuk manunggal. Dan disinilah manusia dapat mencapai sifat-sifat kealahan dengan manunggalnya hamba dengan Tuhan, atau dalam bahasa Jawa katakan manunggaling kaula lan Gusti. Walaupun demikian, selain kemuliaan Allah itu merupakan wujud pernyataan diri Allah kepada manusia, sebetulnya kemuliaan itu mempunyai arti yang lebih dalam lagi. Pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburan, dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 40, di dalam bahasa aslinya Yunani, uk ipon sioti in pistesis ose tidoksan tu teo. Artinya, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, jika engkau mempunyai iman, engkau akan dapat melihat kemuliaan Allah. Yaitu kemuliaan yang bisa dilihat oleh orang-orang di dalam kuburan tadi. Wujud kemuliaan itu adalah merupakan daya kuasa Allah yang lalu membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Oleh karena itu, kemuliaan Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah daya kuasa Allah atau energi Allah yang dilakukan pada semua makhluk yang ada di dalam dunia ini. Dan melalui kemuliaan atau energi atau daya kuasa yang sama itu juga, Sang Kristus dibangkitkan dari antara orang mati seperti yang dinyatakan demikian. Di dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, kemuliaan Bapa atau kemuliaan Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah daya kuasa atau energi dari Allah yang dapat mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Karena daya kuasa Allah itu asalnya dari hakikat Allah, seperti sumber dari asal-usul daya kuasa itu. Padahal hakikat Allah itu berwujud terang yang tak dapat dihampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Jadi daya kesaktian atau kuasa kemuliaan yang dalam bahasa Yunani disebut doxa itu memperlihatkan diri kepada manusia yang berwujud terang atau cahaya. Karena hakikat itu
bukanlah ciptaan, maka energi atau kehadiran Allah itu juga tidak diciptakan, karena kalau itu diciptakan tak dapat dinyatakan keadaan Allah, tak dapat dinyatakan diri Allah. Dan melalui energi atau cahaya kemuliaan Allah inilah merupakan sarana Allah berhubungan dengan manusia. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Habakuk yang mengatakan cahaya yang keluar dari sisinya dan dari situlah terselubung kekuatannya. Habakuk 3 ayat 4. Jadi cahaya kemuliaan itulah yang memenuhi dunia semesta ini. Dan cahaya yang tidak diciptakan inilah yang memperlihatkan diri kepada para murid dan memperlihatkan diri kepada tubuh kemanusiaan Yesus Kristus yang bisa dilihat oleh para murid ketika berubah-ubah di atas gunung yang tinggi dan dalam tradisi gereja disebut Gunung Tabor di Yerusalem, yang tertulis dalam Matius 17 ayat 1 sampai 13, Markus 9 ayat 3 sampai 13, Lukas 9 ayat 28 sampai 36, Yohanes 1 ayat 14, 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18, dan cahaya yang tidak diciptakan ini atau created light yang juga merupakan para rasul dan yang juga mendatangi para rasul pada waktu Pentakosta berwujud lidah-lidah api dalam Kisah Rasul 2 ayat 3. Sedangkan memancarnya cahaya yang tidak diciptakan itu kalau menyentuh benda jasmani, menyentuh manusia, maka manusia melihat sifat-sifat Allah seperti kuasa, kasih, kesucian, kebesaran, kemuliaan, kemurnian, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 5 atau 4 ayat 9 dikatakan Allah itu kasih, yang artinya keadaan itu menunjukkan kasih Allah. Jadi terang, kasih, kuasa maupun kebijaksanaan, bahkan segala sifat Allah yang lain itu adalah merupakan pernyataan dari Allah sendiri yang sepenuhnya berdiam di dalam masing-masing sifatnya. Allah sepenuhnya berdiam di dalam kasih. Oleh karena itu Allah disebut kasih. Allah sepenuhnya diam di dalam terang, demikian juga dengan sifat-sifatnya yang lain. Dengan demikian kita bisa memisahkan sifat-sifat Allah dengan Allah sendiri, dan juga kita tidak dapat melepaskan satu persatu sifat-sifat Allah itu yang akhirnya kita sembah lepas dari Allah, dan kita jadikan suatu kuasa yang berdiri sendiri seperti yang terjadi di dalam agama Hindu. Bagi kita, ketika kita mengerti salah satu sifat Allah, kita akan ditarik untuk melihat keberadaan Allah secara penuh, secara lengkap, yang dengan demikian kita akan bertemu dengan sifat-sifat Allah yang lain. Oleh karena Allah yang sederhana itu dapat berdiam di dalam sifat-sifatnya secara penuh, sebagaimana halnya dia dapat berdiam sepenuhnya di dalam seluruh sifatnya. Oleh karena kepada siapa Allah itu menyatakan kasihnya, orang itu juga akan ditarik untuk mengerti kebijaksanaannya, kesuciannya, kuasanya, dan sifat-sifat lainnya. Atau seorang dinyatakan kepadanya kuasa Allah, maka orang itu akan menyatakan salah satu sifat Allah, maka orang akan mengerti seluruh sifat-sifat Allah. Itu tidak lain adalah wujud dari pada memancarnya cahaya
yang tidak diciptakan, yang hanya satu itu seperti kalau kita melihat pelangi di langit. Meskipun kelihatannya memiliki warna yang bermacam-macam, merah, kuning, hijau, dan lain-lain, namun itu sebenarnya hanya merupakan pancaran dari sinar yang satu saja. Dengan demikian, apa yang dimengerti dalam gereja barat mengenai sifat Allah dan yang dibedakan antara sifat yang diketahui, yaitu commission of for attribute, dan sifat yang tidak diketahui, incominis for attribute. Karena semua sifat Allah itu asalnya daripada cahaya yang tidak diciptakan itu. Walau sebenarnya diketahui oleh manusia. Pada akhirnya manusia masih juga tidak mengerti sifat Allah seperti yang dikatakan oleh kekristenan barat yang disebut dengan sifat-sifat yang diketahui seperti kebijaksanaan, pengetahuan, seperti yang dikatakan di dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Jadi kalau sifat-sifat Allah oleh kekristenan barat dikatakan sebagai komunika for attribute, atau sifat-sifat yang dapat diketahui itu tidak bisa diselidiki dan tidak bisa diselami, bagaimana sebenarnya sifat-sifat Allah tersebut? Hal ini berhubungan erat dengan apa yang kita katakan bahwa meskipun orang-orang suci itu sudah dapat melihat penglihatan tentang Allah, tetapi sebenarnya mereka tidak melihat Allah di dalam hakikatnya. Hal yang sama juga meskipun kita sudah melihat akan sifat-sifat Allah, tetapi sebetulnya kita tidak mengerti akan sifat-sifat Allah di dalam keadaannya yang hakiki. Hal ini penting bagi kita untuk mengerti, atau jika kita mau mengatakan tentang Allah, supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang mempermalukan nama Tuhan karena kesembronoan kita di dalam membuka mulut. Lebih baik kita berhati-hati dengan kerendahan hati kita, mengakui betapa butanya kita ini mengetahui tentang Allah, supaya Allah dengan cahaya yang tidak diciptakan itu dapat menerangi hati kita, dan cahaya yang tidak diciptakan itu boleh tinggal di dalam kita. Karena kalau tinggal di dalam kita, itulah yang disebut rahmat. Dan rahmat itu bukanlah sikap Allah terhadap kita, namun rahmat itu adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, yang membuat kita diubah dari kemuliaan yang satu dengan kemuliaan yang lain, dan akhirnya kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Itulah rahmat. Oleh karena itu, apabila kita mengatakan kita diselamatkan oleh rahmat, tidak hanya berarti bahwa Allah itu menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang tidak memperdulikan dosa kita. Namun berarti bahwa kuasa Allah, cahaya yang tidak diciptakan itu juga berdiam di dalam kita, membuat kita berubah dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Karena kemuliaan Allah, yaitu cahaya yang tak terciptakan itu, yang di dalamnya tersembunyi kekuatan Allah dengan kuasa Allah itu mengubah hidup kita. Itulah sebenarnya rahmat yang dikatakan di dalam Alkitab, yang masih secara benar dipegang teguh di dalam gereja Rasulia. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa daya kuasa Allah yang tidak diciptakan itu, kalau memperlihatkan diri kepada manusia,
kebanyakan memperlihatkan diri dalam wujud seperti manusia. Pertanyaan ini baik sekali karena dengan demikian kita dapat mengerti rencana Allah bagi keselamatan manusia. Sebenarnya di dalam Allah memperlihatkan diri melalui daya kuasanya yang tidak diciptakan itu bagaimana manusia terdapat sebenarnya di dalam Allah memperlihatkan diri melalui daya kuasa yang tidak diciptakan itu bagi manusia terdapat 3 sebab. Apakah 3 sebab ini? Ini akan kita uraikan nanti pada hari berikutnya. Kiranya paparan ini dapat memberikan wawasan kita lebih luas tentang Allah dan apa sebenarnya yang dilihat oleh Allah. Apa yang dilihat oleh manusia? Yang dilihat oleh manusia itu tidak lain dan tak bukan adalah cahaya atau energi Allah. Sedangkan hakikat Allah tidak pernah dilihat oleh manusia siapapun. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.